Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum amin. Wa qala sayyiduna Aliyun karramallahu wajhah, dan telah berkata Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, kunu, jadilah anda semua, kata Sayyidina Ali, liqabulil amali asyadda minkum muhtimaman lil amal. Kata sahabat Ali, jadilah kalian orang yang untuk diterimanya amal lebih memperhatikan daripada sekedar beramal. Ada orang yang kalau ibadah itu cuman memperhatikan yang penting gue udah kerjain, gugur kewajiban. Kalau sahabat Ali tidak. Sahabat Ali itu mungkin kelihatannya tidak banyak, tapi yang penting dia berpikir semoga ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya perhatiannya pada amal saya ini kira-kira diterima Allah apa tidak, bukan banyaknya. Fa innahu lam yakhil amalun ma'at taqwa, karena sesungguhnya satu amal itu kalau dikerjakan bersama ketakwaan Allah, walaupun dikit tetap nilainya besar. Wa kaifa yakillu amalun yataqabbal, sebab bagaimana satu amal itu dianggap sedikit kalau dia diterima Allah, sementara bagaimana satu amal itu dianggap banyak kalau tidak diterima Allah. Kan yang dihitung hitungannya. Nah, itu yang dilihat apa namanya, itu hitungannya. Nah, saudara-saudara, apa yang diucapkan oleh sahabat Ali ini masih lanjutan nasihat yang lalu yang berbunyi maqalla amalun baraza min qalbin zahidin wa ma kathura amalun baraza min qalbin raghibin. Pada kajian kita yang lalu telah dibahas satu amal itu tidak dianggap banyak kalau keluar dari orang yang hatinya cinta dunia. Sebaliknya satu amal itu akan dianggap sebagai amal yang banyak walaupun zahirnya kelihatannya sedikit kalau orang yang mengerjakannya itu orang yang zuhud. Nah, dikit kelihatannya tapi diterima Allah jadi banyak. Banyak kelihatannya tapi nggak diterima Allah, yang nggak dianggap banyak. Itulah tadi nasihat Sayyidina Ali. Yang penting lu pikirin gimana moga-moga amalnya diterima Allah. Ada orang misalnya pengen korbannya gede banget, tapi duitnya nggak bersih, yang nggak diterima Allah. Ada orang di hari raya Idul Adha dia nggak bisa beli kambing, bisanya cuman beli ayam ya. Dia potong ayam bukan buat dia, dibagi orang fakir.
Ini walaupun tidak disebut korban seperti umumnya korban kambing, sapi, tapi nilai sedekahnya itu dianggap besar karena dia pengen pada hari itu intinya menggembirakan fuqara dan masakin. Itu intinya. Lah. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan telah berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Sahabat Ibnu Mas'ud berkata, rak'atani, ada orang mengerjakan 2 rakaat salat sunnah, min zahidin, tapi yang mengerjakannya hatinya zuhud, bersih, jauh dari rasa cinta pada dunia. Alimin, dan orangnya juga alim, mengerti mana yang halal, mana yang haram, mengerti. Khairun wa ahabbu indallah, 2 rakaat yang dikerjakan oleh orang alim yang zuhud lebih baik dan lebih dicintai Allah min ibadatil muta'abbidin, daripada ibadahnya orang yang beribadah banyak, al mujtahidin, yang sungguh-sungguh, ila akhirid dahri abadan sarmadan, ibadahnya sampai dia mati tapi sayang, tidak ada rasa zuhud atau sifat zuhud sedikit pun di hati. Nah, jadi saudara-saudara, ini yang namanya zuhud, ya, menjauhkan diri daripada rasa cinta pada harta, itu penting. Saya belakangan berpikir gini, orang itu justru kadang-kadang ya kalau kaya banget itu seringkali zuhudnya lebih daripada orang yang maaf tidak punya. Ketika dulu saya ngaji di kitab Salalimul Fudala, ya, yang ditulis oleh Syekh Nawawi untuk mensyarahi kitab Nazam Hidayatul Adhkiya, di sana dijelaskan tentang hakikat zuhud. Kurang lebih bait-baitnya bunyinya begini, karena dia pakai bahar kamil. Wazhat wada faqdu alaqati qalbika bil mali la faqdu lahu taqwaqila waz-zuhdu ahsanu mansibin ba'da tuqa wa bidha yunalu maqamu arbabil ula. Nah, dulu ketika saya ngaji kitab ini, di situ dijelaskan tentang hakikat zuhud. Wazhat, zuhudlah engkau. Wada, apa itu zuhud? Di sini diberi penjelasan. Faqdu ala qati qalbika. Zuhud itu ketika hatimu sudah putus hubungan bil mali, dengan harta. La faqdu lahu, bukan berarti kau tidak punya harta. Yang putus hubungan hatimu, bukan fisikmu. Dalam bahasa gampangnya, orang sering mengartikan zuhud itu, orang yang zuhud itu harta cuman di tangan, nggak sampai di mana? Nggak sampai di mana? Di hati. Sebab yang bikin repot kalau sudah di hati, ngeganggu sekali. Hadirin, waktu itu ketika menjelaskan makna putusnya hubungan hatimu dengan harta, bukan berarti kau tidak punya harta. Syekh Nawawi Al-Bantani dan ulama-ulama yang mensyarahi kitab ini mengatakan begini, fala tadhunanna, jangan pernah
sungguh jangan pernah engkau mengira anna nabiyallahi Sulaiman alaihi salam, bahwasanya Nabi Sulaiman karena kekayaannya, laisa bizahidin, tidaklah orang yang zuhud. Anda jangan berpikir kalau ada orang kaya raya ya, rumahnya banyak, mobilnya banyak, berarti tidak zuhud. Lah dia rumahnya lagi nambah, lagi mobilnya nambah. Lo, zuhud itu urusan hati Pak, bukan urusan yang terlihat di mata. Bal huwa azhaduz zahidin, justru Nabi Sulaiman itu orang yang sangat zuhud. Idh ja'athu dunya raghimah wa huwa la yuhibbuha. Karena Nabi Sulaiman itu dunianya yang datang, hatinya nggak senang, cuman dia nggak bisa nolak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah mau ngasih dunia, datang Pak. Dunia itu jangan cuman diartikan duit ya. Ya makanan. Bapak-bapak nih, kalau memang Allah sudah kasih tuh yang namanya makanan, datang gak berhenti. Kalau Allah sudah kasih, ya gimana cara Allah ngasih? Saya gak sulit cerita, tapi dalam hal tertentu saya merasakan itu. Sampai kadang-kadang capek ngasihin kue, orang yang ngasih ke saya kasih lagi ke tetangga, ke saudara, itu capek juga. Mungkin santri yang di majelis saya sampai bosan makan bolu gitu. Nah, apalagi kalau udah maulid ya, betul apa enggak? Nasi kebuli, kita udah capek, dibawain nasi kebuli jam 1 malam, jam 2 malam, udah nggak sempet lagi besok gitu keluarga, capek Pak. Panitia niatnya baik, pengen bawain penceramah kiainya, betul apa enggak kira-kira? Tapi ternyata jadi kerjaan juga itu, di rumah udah kebanyakan. Nah itu contoh. Kalau dia sudah datang, makanan, kue, harta, uang, idja'at huddunya raghimah wa huwa la yuhibbuha. Itu contohnya Nabi Sulaiman itu dunianya yang datang, beliaunya nggak pengen gitu. Nah, makanya orang itu biasanya kalau kaya sekali malah udah nggak sempet ngelihat rekeningnya berapa, tanahnya berapa, kontrakannya berapa, udah nggak sempet ya. Cuman karena itu amanah Allah ya dijaga. Ibaratnya tuh supaya nggak rubuh, nggak apa dibangun, udah bisa. Tapi orang yang kelihatannya nggak kaya, tapi sebenarnya itu hubbud dunianya ngelebihin yang kaya. Yang motornya cuma satu, tuh tiap malam, saben malam tuh rekening banknya dilihatin, duit gua nggak nambah ya. Begitu ya. HP-nya dilihatin, saldo gua nggak nambah ya. Dari mana kayak barangkali ada orang yang nyasar ngirim transfer lah itu. Jadi ada orang yang dunia datang padanya dalam bentuk uang, dalam bentuk jabatan, dalam bentuk materi, dalam bentuk pujian, wa huwa la yuhibbuha, tapi sebenarnya dia nggak begitu suka. Ada orang yang pengen dipuji, ada orang yang pengen jabatan, tapi boleh jadi Allah tidak ngasih. Ya boleh jadi Allah ngasih juga. Tapi yang zuhud itu dia nggak pengen sebenarnya, tapi Allah yang ngasih. Kalau Allah sudah ngasih, Anda tidak bisa menolak. Tahu-tahu tadi makanan, tahu-tahu jabatan, datang lagi. Makanya Anda ya
Jangan kemudian berpikir, ih orang itu maruk ya. Kenapa? Ketua RT, ketua masjid. Ada yang begitu ada? Ada ketua RT atau ketua RW, kemudian sekaligus apa namanya? Ketua masjid. Jangan Anda omongin gitu. Jangan-jangan dia nggak mau. Tapi masyarakatnya percaya. Ada nggak yang begitu? Ada. Ada juga yang pura-pura nggak mau tapi mau juga sebenarnya. Ada juga pura-pura nggak mau tapi sebenarnya, nah itu lain lagi. Saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Saya lanjut ini supaya cepat. Wa fi ba'dil akhbar, dalam sebagian riwayat, anna Sayyidina Isa alaihi salam, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam marra birajulin, satu hari melihat seseorang naimin tidur, wan nas yata'abbadun, sementara yang lain pada ibadah. Ya mungkin contohnya di masjid inilah, Nabi Isa ngelihat ada orang tidur dia, yang lain pada ibadah semua, lagi sholat, lagi wirid, yang ini tidur. Faqala lahu Isa, kemudian Nabi Isa berkata tentang orang yang tidur ini, qum fata'abbad ma'an nas, bangun, no kayak yang lain-lain, yang lain pada sholat, pada wiridan, pada baca Quran, lu tidur di sini. Kira-kira cuman dulu belum Quran, belum ya, bukan, lagi cerita Nabi Isa nih, yang lain pada ngaji, lu tidur. Faqala, di luar dugaan, orang yang dibangunin nama Nabi Isa ini jawab. Apa jawabannya? Ta'abbadtu ya ruhallah, saya lagi ibadah Nabi Isa. Faqala lahu, Nabi Isa kaget. Wa ma ibadatuka, ibadahmu apa? Qala taraktud dunya li ahliha, ibadah saya ini adalah saya meninggalkan dunia dan saya biarkan itu diuber-uber sama orang yang mencintai dunia. Faqala lahu nam, ya udah kalau gitu tidur terusin. Ni'matil ibadah hadhi. Saya ingin menjelaskan cerita ini, tapi ini harus betul-betul bijaksana membacanya. Saya khawatir nanti ada orang yang malas kerja, alasannya, lu kenapa nggak kerja? Gue lagi zuhud nih, gitu. Paham nggak nih kira-kira? Nah, pemuda ini melihat orang rebutan dunia, dia tidur. Dia menganggap tidurnya itu bagian daripada ibadah untuk tidak memperebutkan dunia. Itu maksudnya. Bukan tidur karena malas kerja, yang itu merupakan kewajiban. Kalau ini kewajiban nggak boleh. Itulah kenapa kita harus bijaksana. Antara orang malas sama zuhud tipis bedanya. Ada orang malas kerja, dia bilang apa namanya? Zuhud. Lain. Kalau zuhud itu misalnya ada orang merasa cukup dengan apa yang dia dapat, selesai, cukup, dia nggak mau nambah. Nah, itu kenapa Imam Juwaini Al-Haramain ya, dalam kitabnya Al-Burhan, itu yang satu saat mungkin Anda pernah dengar ya, Gus Baha pernah mengutip, sebenarnya itu tidak ada istilah kalau kita renungkan sungguh-sungguh, walaupun ulama fikih membuat istilah itu, ada yang namanya ibadah mubah. Kalau ada istilah namanya perkara mubah, kok bukan ibadah. Dalam fikih kita kenal ada istilah hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, sama apa namanya? Haram. Sebenarnya mubah itu nggak ada sih. Kenapa? Orang ketika dia mengerjakan mubah, berarti sebenarnya dia sedang meninggalkan yang haram.
Paham apa tidak? Ada orang nih, dia nonton TV. Ada orang mengatakan hukum nonton TV apa? Mubah. Sebenarnya itu dia nonton TV, kalau yang ditonton acara ya apalah, Tukul Arwana lah, atau film atau apa. Nah, dia sebenarnya sedang menghindari dirinya dari mengerjakan yang haram lain. Mungkin dia kalau nggak nonton TV, naudzubillah, dia mabok. Mungkin dia kalau nggak nonton TV, dia mungkin zina. Dia milih nonton TV, gitu loh. Maka nonton TV kalau niatnya menghindari zina, menghindari mabok, orang bilang, lu di rumah aja lu, teman-teman lu pada kesono konser, gua nonton TV aja. Nah, ini nonton TV ini sesungguhnya nilainya ibadah tidak kalah hebat daripada ibadahnya orang sholat, karena dia nonton TV menghindarkan dirinya dari mengerjakan apa tadi? Haram. Masya Allah. Nah, ini mirip dengan cerita yang tadi Nabi Isa alaihissalam membangunkan orang yang tidur tadi. Lu nggak pada sholat lu. Nah, dia tidak sholat, tapi ibadahnya tidur ini tidak kalah menurut dirinya dari ibadah orang-orang yang sholat, karena dia tidur dalam rangka supaya berhenti memikirkan dunia. Yang orang berebut semua, gue tinggal tidur aja dah. Orang pada rebutan sama dunia, gitu kira-kira. Masya Allah. Nah, ini kalau orang sudah merenung begini, itu luar biasa, Pak. Cuman memang level kita jarang sampai sono, gitu ya. Kenapa gitu, Pak? Lah, saya mah tidur bukan karena meninggalkan diri dari dunia, Pak. Emang kenapa? Lah, karena saya pensiun, bingung mau ngapain lagi, udah tidur aja, Pak. Kerjaan pensiunan tidur ya. Ya. Sholat subuh paling banter jalan pagi, habis itu sarapan tidur, terus sholat dohor, habis sholat dohor tidur, ya gak? Kemudian habis sholat isya kalau ada ngaji ya lumayan, kalau ada tahlilan selamatan lumayan, enggak ada ya tidur. Tidurnya sebenarnya bukan menghindarkan diri daripada yang jelek, saking udah nggak ada apa namanya kerjaan. Masya Allah. Makanya ya Allah, betul, orang itu memandang itu hidup saling memandang, betul. Dipikir-pikir mumpung punya waktu banyak, tidur ya. Saya kadang-kadang merasakan sekarang ini ya, tidur sulit ya, kurang karena waktu ya. Saya baru tiba misalnya dari Jawa Timur tadi malam jam 11 gitu. Ngaji di sini sebentar harus terbang lagi ke Lampung. Tidur itu nikmat sekali. Tidur itu kemudian apa namanya nikmat sekali. Nah, jadi hidup itu memang saling memandang. Wa qala rajulun li Syekh Abil Hasan radhiyallahu anhu, dan berkata seorang laki-laki atau seorang murid kepada Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Apa katanya? Mali aran nasa yu'azzimunaka wa lam ara laka kabira amal. Wahai Syekh Abul Hasan, saya lihat orang-orang kok pada menghormati Anda semua ya, pada datang sini. Abul Hasan Asy-Syadzili kita tahu adalah gurunya Syekh Abul Abbas Al-Mursi yang menciptakan yang seorang ulama apa namanya sufi besar. Nah, itu jamaahnya banyak. Kalau kita melihat ada orang jamaahnya banyak, ibadahnya banyak, kata orang wajar, wajar. Ini ibadahnya ya biasa aja untuk ukuran seorang alim besar, sedikit. Coba saya mau tanya, kata orang itu, apa kiatnya, rahasianya, kok Anda bisa begitu? Orang begitu hormat pada Anda, senang pada Anda. Faqala, maka menjawablah Abul Hasan Asy-Syadzili, bisunnatin wahidan iftaradaha Allahu ala Rasulillahi tamassaktu biha. Kalau kau mau tahu apa yang aku lakukan sehingga orang semua pada senang pada saya,
adalah karena satu hal yang Allah ya memerintahkan pada nabinya untuk mengerjakan itu, dan nabinya kemudian mengerjakan itu, dan kemudian ini saya pegang. Faqala lahu wa ma hiya, apa itu wahai Syekh Abdul Hasan? Qala al-i'radu ankum wa an dunyakum. Yang saya lakukan adalah saya berpaling dari berpikir tentang mencintai makhluk dan mencintai dunia. Kalau makhluk pada berebut, saya nggak berebut. Kalau orang-orang pada berebut, saya tidak. Itu aja. Orang Pak, kalau dia kelihatan nafsu, orang nggak suka. Kalau kelihatan nafsu, orang nggak suka. Nah, itu yang diperintahkan Allah kepada nabinya. Nabi mengatakan kepada kita, ajaran itu memerintahkan. Ketika Allah menawarkan kepada Nabi, kalau mau gunung Uhud mau dibikin apa namanya? Emas. Nabi nggak mau. Bukan itu ya Rasul. Maaf, bukan itu ya Allah yang saya inginkan. Kalau ditawarin dunia, Nabi nggak mau. Andai kata, dan itu tidak terjadi. Kok Nabi? Ya udahlah, bikin aja emas. Lalu Nabi memilih menjadi pemimpin yang kaya raya, hidupnya enak, nggak mikirin umat. Nggak mungkin kemudian Nabi itu seperti sekarang ini setiap maulid diperingati. Kita ini kan mencintai Nabi karena kita tahu Nabi mencintai kita, dan yang difikirkan cuman umatnya, bukan anak saya, anak saya, anak saya. Habis ini nanti anak saya coba bagaimana usahanya, kalau dia pengusaha kan begitu kan. Ada pejabat yang dia pengusaha, yang dipikirin bagaimana usaha anaknya supaya apa namanya aman. Yang dipikirin bagaimana supaya anak saya kemudian bisa menggantikan saya, ya, menggantikan apa? Wah, sentimen, cawapres kata dia. Bukan saya ngomong ini ya, Haji Danin yang ngomong ini. Kalau orang begitu tidak tertarik lagi orang. Dia mah yang dipikirin cuman keluarganya, bisnisnya, saudaranya, ya kan begitu kan? Orang nggak akan cinta, ya selesai begitu aja. Nabi nggak ada yang ditinggalkan, tidak dinar, tidak dirham, yang ditinggalkan agama ini, yang ditinggalkan Al-Quran dan sunnahnya. Itu kenapa orang cinta. Nah, Nabi sudah amalkan itu. Kemudian Nabi memesankan itu pada kita. Kata Nabi, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kau terhadap dunia, kau lebih memilih Allah, maka pasti Allah cinta padamu. Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Kalau orang tidak berebut terhadap dunia yang orang perebutkan, orang senang. Itulah tadi yang dilakukan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Dia nggak mau berebut ya. Maaf nih Pak, nggak usah jauh-jauh. Kita ini hidup acara yang di kampung lah. Kalau kita kumpul selamatan, kita punya teman satu orang, orangnya serakah. Tahlil belum kelar, masih baca tasbih, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kue di piring udah dimasukin ke dalam berkas. Ada nggak yang begitu? Ya Allah, belum kelar itu, boro-boro doa, masih baca tasbih. Yang repot lucu, Sahibul Bait juga begitu lagi. Baru tasbih belum doa, berkat udah keluar. Ini Sahibul Baitnya sama jamaahnya sama, imamnya lebih parah, imam tahlil. Tahlil berkat keluar, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kelewat kata imam tahlilnya, subhanallah bihamdihi subhanallah. Tangannya begini, dia tangannya begini, subhanallah bihamdihi subhanallah.
Kata orang, ya Allah, kedunian amat ya. Kata orang Jawa, kedunian. Kata orang Jawa apa namanya? Kedunian. Ya Allah, kedunian amat ya. Yang di piring dimasukin. Yang kayak begitu contoh. Contoh nih kayak begitu nih, kita di sehari-hari nih ngelihat. Kalau kata bahasa orang Betawi, hati kita ngelihat dia gimana katanya? Enak. Enak ngelihatnya. Kayak nggak ada waktu aja bagi berkat, kayak nggak ada waktu aja, kayak ketakutan nggak kebagian berkat. Padahal imam tahlil nggak usah tangannya gini-gini, subhanallah. Kalau imam mah aman, pas sudah disiapin berapa biji, udah. Nggak usah begitu kata orang. Gitu amat sih imam tahlil. Dia mah padahal diem aja juga berkatnya udah berapa? 2, ketakutan amat. Dalam segala hal kita tadi contoh berkat. Nanti kalau Anda lihat pengusaha itu yang nafsu serakah, mau yang asalnya dari Jawa, mau asalnya dari Sumatera, mau asalnya dari Sulawesi, mau etnisnya Jawa, mau etnisnya Cina, mau etnisnya Arab lah, apapun ya, penguasa juga begitu. Saya itu yang sering melihat dan mendengar karena saya keliling. Ada orang Masya Allah dulu yang jadi bupati lakinya ditangkap KPK, masuk penjara. Periode berikut yang nyalon bininya menang jadi bupati, Pak. Ini yang geblek ini sebenarnya yang siapa gitu loh. Yang kayak begini nih saya lihat bukan cuma 1, 2, 3 kabupaten, provinsi, banyak. Akhirnya yang ngatur suaminya dari dalam penjara, ngatur proyek segala macam. Ini saya bingung ini ya. Kalau ngaji kitab tasawuf ini udah nggak masuk dah semuanya tuh. Yang repot ada ustadz jadi tim sesnya. La ilaha illallah. Ya nafsu la taknati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufranika lamami. Ya Allah, moga-moga aja ini pada diampuni semua. Allah, kalau orang awam yang di bawah dia nggak tahu, Pak. Para pemilihnya di bawah nih, pemilih yang tadi tuh. Ini baru aja saya pulang kemarin. Saya dengerin ceritanya. Ya Allah, kok kayak di sono, kata saya. Di sono begitu. Sebelumnya bupatinya suaminya 2 periode kedua tangkap KPK, masuk penjara. Pencalonan tahun depan, bininya suruh maju, menang, Pak. Ini masyarakat Indonesia ini Masya Allah hatinya bersih ya, baik banget gitu loh. Saking baiknya apa saking bodohnya sih sebenarnya nih? Saking baiknya apa saking bodohnya? Ya Allah, itu banyak di beberapa provinsi. Jadi kalau Anda kemudian mau menyalahkan yang level nasional, nggak usah marah-marah, kayak gitu semua model. Dan ternyata perilaku masyarakatnya sama, jauh dari zuhud, hanya karena duit 50.000, 100.000, udah tahu padahal. Coba dah masyarakat kita milih caleg, milih bupati di kampung, caleg, bupati, lurah, nih yang satu calon legislatif ngasih sembako doang, nilai sembakonya 25.000, yang satu sembako plus uang 25.000, yang satu sembako plus uang 100.000. Yang dipilih yang mana coba? Yang 100.
Yang 100 itu. Jadi sekarang itu sebenarnya di Indonesia ini ya, kalau saya pikir Anda bicara moralitas, Anda salahkan orang yang di atas, dari bawah begitu. Orang di bawah ditanya, sampean milih yang mana? Aku sih singa ini paling gede. Saya sih katanya yang ngasihnya paling gede. Ya 100. Yang diingat yang paling gede ini, udah pilih. Padahal nanti APBD-nya dipakai dan dikorupsi untuk bagaimana membalikin modal. Jadi sebenarnya itu tim ses itu bagian bagi-bagi itu aja. Program-program debat di KPU segala macam. Kalau kata orang yang ngerti ya omong kosong. Apa namanya? Omong kosong. Semua nyaris sama. Bagaimana supaya balik modal? Wa na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Husnul a'mal nataiju husnil ahwal wa husnul ahwal minat tahaqquq fi maqamatil inzal wallahu a'lam bis-shawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.